Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada perkataan atau penjelasan materi yang kurang sesuai atau tidak sopan di hati kalian. Dan tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester materi kalibrasi. Saya akan membahas tentang kebocoran tekanan pada section pump berpengaruh pada daya hisap vakum. Menurut pengertian yang sudah saya cari, saya browsing, pengertian suction pump itu sebuah alat yang memiliki fungsi untuk menghisap cairan di dalam tubuh manusia. Cairan yang dimaksud di sini adalah cairan yang tidak berguna atau tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi. Lalu ke bagian-bagian suction pump. Dalam kegiatan medis, alat ini juga disebut dengan suction controller, vacuum regulator, dan slim swigger. Dalam bahasa Indonesia, alat ini disebut juga dengan alat hisap sesuai dengan fungsinya. Nah, di sini sudah terlihat pada gambar bahwa yang gambar pertama itu adalah base atau feed kaki dari alat suction pump. Lalu ada botol atau tabung suction pump. Lalu ada tempat botol, ada filter, ada gauge, lalu ada head, lalu ada regulator, ada fuse and holder, dan ada handle. Alat ini memiliki beberapa komponen yang membuatnya dapat menjalankan fungsinya, yaitu ada motor sebagai penggerak, selang, lalu ada botol sebagai penampung cairan, manometer, suction regulator, pengaman sebagai tanda cairan berlebih atau overflow protection, lalu foot switch. Nah, dengan bagian penyusun tersebut, alat dapat berfungsi dan menjalankan tugasnya. Jika terjadi kerusakan pada salah satu komponen, kerja alat juga akan terhambat. Jadi kalau misalkan salah satu dari komponen ini rusak atau bermasalah, proses kerja alatnya tuh juga tidak akan maksimal. Lalu kita lanjut ke fungsi suction pump. Nah, fungsi suction pump ini umumnya bekerja mengeluarkan cairan dalam tubuh yang tidak digunakan. Nah, jadi kerja suction pump ini fungsinya tuh untuk menyedot cairan dalam tubuh pasien atau tubuh manusia yang sudah tidak diperlukan lagi. Nah, cairannya itu berupa apa? Cairannya itu berupa nanah, darah, air liur, lendir, dan berbagai jenis cairan yang muncul akibat gangguan kesehatan atau selama proses operasi. Nah, prinsip dan cara kerja alat suction pump ini adalah mirip dengan kerja pompa pada umumnya, yaitu yang dimana proses penghisapan dilakukan dengan bantuan kekuatan motor. Nah, tegangan motor yang dipilih dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Ada tegangan yang 220 volt atau 100 volt. Putaran yang dibutuhkan motor adalah 145 rpm dengan 50 per 60 Hz. Cara kerja suction pump tidak hanya sebatas dipengaruhi oleh motor, tetapi juga dipengaruhi oleh kekuatan hisap pada alat penghisap. Alat penghisap yang digunakan itu ada dua jenis. Yang pertama rotari dan membran. Seberapa kuat daya hisap dapat diatur melalui alat yang disebut regulator. Besarnya daya hisap biasanya disesuaikan dengan jenis cairan yang akan dihisap. Semakin kental cairan, maka daya hisap yang dibutuhkan akan semakin kuat. Cara penggunaan suction pump. Yang pertama di sini hubungkan kabel pada sumber listrik. Atur saklar pada posisi on. Lalu yang ketiga, atur kekuatan vakum dengan memutar tombol pengaturan ke kiri dan ke kanan. Perhatikan cairan pada botol atau tabung supaya tidak melewati batas maksimum. Setelah selesai digunakan, atur saklar ke posisi off dan lepas kabel dari sumber listriknya tadi. Selanjutnya, bersihkan alatnya dulu, disterilisasikan agar terhindar dari bakteri dan kuman dari cairan yang sudah disedot tadi. Lalu simpan alat di tempat yang aman. Maintenance peralatan. Yang pertama ada maintenance harian. Nah, setelah dipakai,
Gunakan lap kering untuk membersihkan bodi alat agar tidak terjadi korosi. Yang kedua, lepaskan penekan tutup agar tidak cepat pecah pada bagian yang terkena tekanan. Bersihkan botol setelah dipakai. Nah, lalu selanjutnya ada maintenance 3 bulanan. Nah, yang pertama, cek dan bersihkan bagian-bagian alat, cek kondisi filter, ganti bila perlu, cek karet packing tabung, ganti juga jika sudah tidak bagus, sudah tidak baik, harus diganti. Lalu beri pelumas pada large motor, cek daya hisap, lakukan penyetelan bila perlu, cek fungsi pelampung atau stop overflow. Yang terakhir ada 1 tahunan. Yang pertama di sini cek putaran motor, ganti cool booster bila diperlukan. Cek packing pada kartu penghisap, ganti bila perlu. Cek kebocoran arus listrik dan cek hubungan pembumian. Troubleshooting. Troubleshooting di sini adalah keluhan. Keluhannya itu ada daya hisap kurang dan tidak bisa menyedot cairan. Nah, lalu analisis kerusakannya yaitu dengan cara olinya pasti habis dan selangnya pasti bocor. Nah, lalu langkah perbaikannya gimana? Yaitu dengan cara periksa kabel power, lalu cek oli pada tabung, dan cek semua selang penghubung. Karena jika selangnya itu bocor, pasti cairannya yang sudah disedot akan tumpah kemana-mana dan itu bisa mengkontaminasi semuanya yang ada di situ. Nah, lalu lanjut ke kalibrasi alat. Nah, untuk mengetahui kelayakan sebuah alat medis itu pasti ada proses uji kemampuan alat atau kalibrasi alat. Nah, kalibrasi ini untuk mengetahui dan dilakukan dengan menganalisa hasil kalibrasi yang akan mendapat nilai ketidakpastian dan nilai koreks. Nah, dari perhitungan tersebut didapatkan nilai koreksi minus 1,8 mHg sampai dengan 1,2 mHg. Nah, dengan kesalahan relatif 0,0% sampai dengan 4,2% atau kesalahan maksimal yang diizinkan plus 10% sesuai dengan ECRI nomor 433 sampai 0595. Sehingga alat tersebut masih layak digunakan atau tidak. Nah, dari perhitungan diharapkan rumah sakit menggunakan suction pump yang mempunyai resolusi alat lebih kecil agar perhitungan ketidakpastian juga semakin kecil. Jadi jika dilihat dari penjelasan kalibrasinya alat tadi, nah kalau kasusnya itu kebocoran tekanan pada suction pump berpengaruh pada daya hisapnya itu pasti jelas banget karena di sini sudah ada peraturannya. Berapa kecepatan penghisapnya dan berapa daya yang sudah harus masuk pada alat itu sangat berpengaruh kalau misalkan ada kebocoran. Kalau tekanan pada suction pump itu bocor, otomatis daya hisapnya juga akan turun atau berkurang. Masalah itu sepele, tapi sebenarnya itu yang sangat berpengaruh pada alat suction pump. Sekarang kita lanjut ke cara kalibrasi suction pump. Yang pertama, catat kondisi lingkungan. Kedua, catat spesifikasi alat pada worksheet. Yang ketiga, berikan hisapan naik dan turun sesuai hisapan pengamatan yang ditentukan. Nah, baca dan catatlah nilai hisapan yang ditunjukkan pada alat hisap medik. Lalu yang keempat, tambahkan hisapan pada alat hisap medik untuk nilai pengamatan lain yang ditentukan dengan cara mengatur tombol hisap atau regulator hisap. Lalu yang kelima, ulangi langkah pada nomor 3 dan 4 sebanyak 3 kali untuk naik dan turun. Yang keenam, setelah selesai melakukan pengambilan data, lepaskan selang pada input konektor manometer digital standar, kemudian matikan alat hisap medik. Rapikan alat hisap medik dan gulung selang penghubung atau penghisap cairan. Lalu yang terakhir, matikan manometer digital standar sesuai instruksi kerja alat. Demikian penjelasan dari materi ini. Mohon maaf atas perkataan yang kurang berkenan di hati kalian yang menonton. Dan terima kasih.